Pemirsa, pakar vulkanologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memprediksi tingginya curah hujan di puncak Gunung Semeru, penyebab luncuran awan panas melebihi jarak aman pada erupsi 4 Desember lalu. Vulkanolog UGM juga mencermati adanya guguran dengan intensitas tinggi 3 hari menjelang erupsi. Ya Allah, ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada 4 Desember lalu dengan jangkauan luncuran awan panas mencapai 11 km, melebihi rekomendasi jarak aman yang telah ditetapkan 5 km. Pakar vulkanologi Fakultas MIPA dan Geografi Universitas Gadjah Mada Wahyudi mengatakan, guguran kubah lava yang dipicu tingginya curah hujan menyebabkan terjadinya luncuran awan panas yang jarak luncurannya cukup jauh, yaitu mencapai 11 km. Secara saintifik, curah hujan yang tinggi bisa menyebabkan ketidakstabilan pada endapan lava. Jadi kalau di dalam itu panas, kemudian terisi oleh air, ya, air hujan, maka akan terjadi steam, ya, sehingga menyebabkan tekanan yang tinggi. Dan ini juga memicu adanya kejadian longsor. Dari data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di 90 hari terakhir, sebelum Semeru erupsi telah terjadi tingkat kegempaan di mana terjadi letusan di atas 50 kali per hari. Menurut grafik kegempaan Semeru di 3 hari terakhir, menjelang erupsi terjadi guguran material yang cukup tinggi. Material di permukaan, kalau terjadi awan panas, maka analisisnya mengarah pada awan panas disebabkan oleh runtuhnya kubah lava. Lalu, mengapa tadi pertanyaannya luncurannya kok jadi lebih banyak dibandingkan atau lebih panjang dibandingkan jarak rekomendasi aman yang hanya 5 km ke arah tenggara? Untuk mengetahui faktor dominan penyebab erupsi Semeru pada 4 Desember lalu, para pakar vulkanologi Universitas Gadjah Mada merekomendasikan perlu dilakukan analisis data secara terintegrasi yang mencakup data gempa vulkanik, deformasi, gas dan data curah hujan secara temporal dalam beberapa bulan terakhir. Data-data tersebut dikorelasikan dengan kejadian guguran dengan magnitudo kecil maupun magnitudo besar. Pemirsa, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Surabaya, Jawa Timur menyebut jumlah korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru hingga hari keempat pencarian pada Selasa kemarin sebanyak 34 orang. Tim SAR gabungan dari berbagai unsur masih terus melakukan pencarian di lokasi terdampak erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Tim Pencarian dan Pertolongan atau SAR gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Tagana, Palang Merah Indonesia, dan relawan hingga Selasa 7 Desember mendata jumlah korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru sebanyak 34 orang. Kantor SAR Surabaya merilis pada hari pertama pasca erupsi Gunung Semeru yang terjadi Sabtu sore 4 Desember lalu ditemukan seorang korban meninggal dunia. Selanjutnya, pada hari kedua pencarian ditemukan 8 korban meninggal dunia. Kemarin, hari ketiga pencarian ditemukan 10 korban meninggal dunia. Sementara pencarian hari keempat hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan 5 korban meninggal dunia di Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Sebanyak 34 korban meninggal dunia tersebut dievakuasi dari sejumlah dusun wilayah Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pronojiwo, Lumajang di kedalaman sekitar 1 meter timbunan material vulkanik Gunung Semeru. Pemirsa, upaya pencarian dan penyelamatan korban masih menjadi fokus petugas Basarnas pasca erupsi Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember lalu. Selain mengevakuasi masyarakat ke tempat pengungsian, Basarnas mencari korban yang masih belum ditemukan dengan mengerahkan 5 tim yang dibagi ke 4 sektor atau kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru.
Pencarian korban erupsi Gunung Semeru yang diduga tertimbun material vulkanik terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari berbagai unsur, mulai dari Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD, TNI, Polri, Tagana, dan relawan kebencanaan hingga 7 Desember 2021. Selain mengevakuasi masyarakat ke tempat pengungsian, tim SAR juga berfokus pada pencarian korban-korban yang masih belum ditemukan berdasarkan informasi di lapangan. Basarnas mengerahkan 5 tim yang dibagi ke 5 sektor atau kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru. Sektor A berfokus melakukan pencarian di Curah Kobokan, sektor B di Kamar Kajang, sektor D di penambangan pasir di Dusun Renteng yang dilakukan 2 tim, kemudian sektor E di Desa Kebondali. Paling parah di Desa Kobokan, kemudian di Lamangan itu tengah dilaporkan di situ masih ada warga yang tertimbun. Jadi di situ dilaporkan, sehingga hari ini kita fokuskan juga di penambangan pasir itu. 4 sektor yang kita tentukan tadi adalah daerah yang terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang mendata jumlah korban meninggal yang sudah ditemukan hingga Selasa 7 Desember 2021 sebanyak 34 orang, sementara jumlah terdampak erupsi Gunung Semeru sebanyak 2.970 rumah. Pemirsa, selain menimbulkan banjir lahar dingin, erupsi Gunung Semeru memunculkan bahan yang perlu diwaspadai, yaitu abu vulkanik. Abu vulkanik dari gunung berapi mengandung silika yang lembut dan sangat tajam, sehingga berpotensi mengganggu saluran pernapasan. Allahu Akbar. Allah. Pakar vulkanologi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Danang Sri Hadmoko mengingatkan warga Jawa Timur yang terdampak erupsi Gunung Semeru untuk waspada terhadap bahaya abu vulkanik yang diluncurkan Semeru saat erupsi. Abu vulkanik erupsi gunung berapi mengandung silikon dioksida atau silika yang sangat halus namun tajam. Jika abu silika ini masuk ke saluran pernapasan, maka akan mengganggu fungsi saluran pernapasan. Untuk itu, Danang mengimbau masyarakat Jawa Timur yang terkena dampak erupsi Semeru agar memproteksi diri dengan menggunakan masker dan kacamata pelindung. Dengan curah hujan yang cukup tinggi saat ini, abu vulkanik Semeru dapat diredam sehingga tidak berterbangan cukup tinggi. Sementara itu, material abu vulkanik yang berada di atap rumah segera dibersihkan untuk menghindari bahaya robohnya atap yang dapat menyebabkan korban jiwa. Abu vulkanik itu sangat berbahaya karena apa? Di dalamnya ada silikatnya, ya, silikat yang sangat halus. Dan itu tajam, kalau dilihat di mikroskop sangat jelas sekali, itu tajam sekali, dan itu sangat berbahaya di saluran pernafasan, sangat-sangat berbahaya. Ya, oleh karena itu disarankan ketika terjadi erupsi harus memakai masker dan juga memakai kacamata. Danang pun mengingatkan pentingnya kewaspadaan di bulan Desember hingga Februari di mana curah hujan cukup tinggi. Curah hujan yang tinggi akan membawa material abu vulkanik dan bisa menutup perangkat peringatan dini sehingga monitoring di puncak Gunung Semeru menjadi terkendala.